Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan, mahasiswa dari Universitas Mego Buana Palopo, mengambil jurusan S1 Keperawatan. Tujuan saya di sini untuk melakukan satuan acara penyuluhan atau SAP rematik. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas tentang materi rematik. Seperti kita tahu, definisi rematik menurut AFIF 2008 adalah penyakit jantung sebagai akibat adanya gejala sisa sekuler dari demam rematik yang ditandai dengan terjadinya cacat katup jantung. Etiologi menurut Shadia 2018, penyakit ini tidak diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor resiko yang diketahui berhubungan dengan penyakit ini, antara lain yaitu usia lebih dari 40 tahun. Dari semua faktor risiko untuk timbulnya bawah osteoartritis, faktor penuaan adalah yang terkuat. Yang kedua, jenis kelamin wanita lebih sering terkena osteoartritis di lutut dan sendi, sedangkan laki-laki sering terkena osteoartritis paha, pergelangan tangan, dan leher. Yang ketiga, suku bangsa. Hal ini mungkin berkaitan dengan perbedaan pola hidup maupun perbedaan pada frekuensi kelainan kognitif dan pertumbuhan tulang. Genetik memiliki risiko relatif 4:1 untuk menderita penyakit ini. 5. Kegemukan dan penyakit metabolik berbaring yang berlebihan nyata berkaitan dengan meningkatnya risiko untuk timbulnya osteoartritis baik pada wanita maupun pria. Yang keenam, cedera sendi, pekerjaan, dan olahraga yang sering menimbulkan cedera sendi yang berkaitan dengan risiko osteoartritis yang lebih tinggi. Kelainan pertumbuhan, kelainan kognitif dan pertumbuhan paha telah dikaitkan dengan timbulnya osteoartritis paha pada usia muda. Yang kedelapan, kepadatan tulang. Tingginya kepadatan tulang dikatakan dapat meningkatkan risiko timbulnya osteoartritis. 9. Mengkonsumsi makanan berkandung purin tinggi. Makanan berprotein tinggi yang biasanya ditemukan ada purin di dalamnya seperti daun singkong, sarden, kerang, terim, hati sapi, jeroan, daging kambing, dan daging sapi. Patofisiologi menurut Corwin, artritis reumatik merupakan penyakit autoimun yang terjadi pada individu rentan setelah respon imun terhadap agen pemicu tidak diketahui. Agen pemicunya adalah bakteri, mikroplasma, atau virus yang menginfeksi sendi atau mirip sendi secara genetik. Yang keempat itu manifestasi klinisnya reumatik artritis dapat ditemukan pada semua sendi dan sarung tendon, tetapi paling sering di tangan. Rheumatoid arthritis juga dapat menyerang sendi siku, kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Pada rheumatoid arthritis yaitu stadium sinopsis atau sendi pergelangan tangan hampir selalu terlibat. Yang kedua, stadium destruksi ditandai adanya kontraksi tendon saat terjadi kerusakan pada jaringan sinovial. Dan ketiga, stadium deformita. Pada stadium ini terjadi perubahan secara progresif dan berulang kali. Deformitas dan gangguan fungsi yang terjadi secara menetap. Yang kelima itu klasifikasi, di mana klasifikasinya ini rematik artikular atau artritis radang sendi merupakan gangguan rematik yang berlokasi pada persendian, di antaranya meliputi artritis reumatoid, osteoartritis, olimyalgia reumatik, dan artritis gout. Rematik dapat dikelompokkan dalam beberapa golongan, yaitu 1. Osteoartritis. Penyakit ini merupakan kerusakan tulang rawan sendi yang berkembang lambat dan berhubungan dengan usia lanjut. Yang kedua, terlibatnya sendi pada pasien artritis reumatoid terjadi setelah penyakit ini
berkembang lebih lanjut sesuai dengan sifat progresivitasnya. Yang ketiga, olmialgia reumatik. Penyakit ini merupakan suatu sindrom yang terdiri dari rasa nyeri dan kekakuan yang terutama mengenai otot ekstremitas proksimal, leher, bahu, dan panggul. Arteritis gout, suatu sindrom King yang mempunyai gambaran khusus arteritis akut. Penyakit ini terjadi pada pria dan wanita pada usia pertengahan. Pencegahannya, hindari kegiatan tersebut apabila sendi sudah terasa nyeri. Sebaiknya berat badan diturunkan. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, hindarilah makanan secara berlebihan. Faktor pencetus rematik, makanan yang mengandung banyak purin, misalnya daging, jeroan, babat, usus, hati. 7. Komplikasinya. Satu, dapat menimbulkan perubahan pada jaringan lain seperti adanya proses granulasi di bawah kulit yang disebut subdukan nodule. Yang kedua, pada otot dapat terjadi miosis, yaitu proses granulasi jaringan otot. Yang ketiga, pada pembuluh darah terjadi tromboemboli. Tromboemboli adalah adanya sumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh adanya darah yang membeku. Yang keempat, terjadi splenomegali. Splenomegali merupakan pembesaran limfa. Jika limfa membesar, kemampuannya untuk menyebabkan keberkurangan jumlah sel darah putih dan trombosit dalam sirkulasi menangkap dan menyimpan sel darah akan meningkatkan. Pertama dari program penata laksanaan adalah perawatan sebagai berikut. 1. Untuk menghilangkan nyeri dan peradangan. 2. Untuk mempertahankan fungsi sendi dan kemampuan maksimal dari penderita. Yang ketiga, untuk mencegah dan atau memperbaiki deformitas yang terjadi pada sendi. Yang keempat, mempertahankan kemandirian sehingga tidak bergantung pada orang lain. Perawatannya yaitu pendidikan yang diberikan meliputi pengertian patofisiologi, perjalanan penyakit, dan kedua, istirahat merupakan hal penting karena rematik biasanya disertai rasa lelah yang hebat. Yang ketiga, latihan fisik dan fisioterapi. Latihan spesifik dapat bermanfaat dalam mempertahankan fungsi sendi. Selanjutnya medisnya. OANS, obat antiinflamasi non-steroid. OANS umumnya dapat diberikan pada penderita sejak dini penyakit yang dimaksudkan untuk mengatasi nyeri sendi akibat inflamasi yang seringkali dijumpai walaupun belum terjadi proliferasi sinovial yang bermakna. Yang kedua, penggunaan DMARD. Cara pendekatan lain adalah dengan menggunakan dua atau lebih DMARD secara simultan atau secara fisik, secara siklik, seperti penggunaan obat-obatan imunosupresif pada pengobatan penyakit. Keganasan digunakan untuk melindungi rawan sendi dan tulang dari proses obstruksi akibat arteritis reumatoid. Yang ketiga, operasi. Jika berbagai cara pengobatan telah dilakukan dan tidak berhasil, serta terdapat alasan yang cukup kuat, terdapat dilakukan pengobatan pembedahan. Pemeriksaan penunjangnya yaitu tes serologi. 1. BSE positif. 2. Darah bisa terjadi anemia dan leukositis. 3. Reumatoid faktor terjadi 50-90% penderita. Yang kedua, pemeriksaan radiologi. Terdapat periartikular, osteoporosis, permulaan sendi-sendi, dan erosis. Kelanjutannya, penyakit. Ruang sendi menyempit, subluxasi, dan ankilosis. Aspirasi sendi. 1. Cairan sinovial menunjukkan adanya proses radang aseptik cairan dari sendi di kultur dan bisa diperiksa secara makroskop. Itulah hasil penyuluhan rematik saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.